Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Usum. Ini kami dari reporter Rumah Banjar, Pak Usum, mau menanyakan seputar rencana pelaksanaan belajar tatap muka di tingkat SLTA di Provinsi Kalsel. Sebab kemarin menurut keterangan Ketua Komisi 4, Bapak Lutfi Saifuddin, bahwa sehubungan masih mengganasnya pandemi COVID-19 ini, untuk pelaksanaan tatap muka ini supaya dievaluasi lagi apakah awal Januari ini bisa dilaksanakan. Bagaimana pendapat Pak Usum selaku Kadiknas Prop Kalsel? Terima kasih. Terkait rencana belajar tatap muka secara langsung di satuan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan yakni SMA, SMK termasuk SLB. Memang sekarang ini ada acuan yakni ada SKB 4 Menteri. Kendati pun ada SKB 4 Menteri tadi, tetapi sebenarnya bukan serta-merta langsung merupakan istilahnya amanah untuk menggelar pelajaran tatap muka secara langsung di satuan pendidikan. Tetapi makna yang terkandung di dalam SKB 4 Menteri itu adalah bahwa ada pergeseran kewenangan untuk menentukan belajar tatap muka secara langsung di sekolah atau tidak, itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian dalam rangka kita persiapan belajar tatap muka secara langsung di sekolah, kami memang telah menerbitkan surat edaran untuk mengambil langkah-langkah persiapan. Jadi yang pertama, kami minta kepada seluruh kepala satuan pendidikan untuk mempelajari dan mempedomani tentang SKB 4 Menteri. Yang kedua, harus mengisi checklist yang disebut dengan daftar periksa. Daftar periksa itu secara substantif adalah terkait dengan protokol kesehatan dan juga dan hubungannya dengan layanan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait pernyataan orang tua. Nah, jadi orang tua apakah itu setuju, orang tua siswa atau wali siswa apakah setuju atau tidak belajar tatap muka langsung di sekolah atau tidak, itu yang harus juga dipersiapkan. Jadi kalau memang ada ambivalen, ada yang setuju ada tidak, itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau ada yang tidak setuju, tetap artinya pembelajaran daring itu dilakukan. Kemudian yang keempat adalah harus mempersiapkan protokol kesehatan dari A sampai Z. Sudah kita butiri, yakni harus ada pakai masker, kemudian ruangannya sebelum dimasuki harus ada disemprot dengan disinfektan, kemudian harus ada menyusun bangku supaya physical distancing itu terjaga dengan baik, paling tidak maksimal 50%. Jadi bergantian 50%, berikutnya baru setiap rombongan belajar. Kemudian juga di ruangan disediakan ada hand sanitizer. Sebelum anak masuk, itu kami minta supaya istilahnya ada cuci tangan dengan air yang mengalir, yang menggunakan sabun. Kemudian ada juga termogan untuk mengukur suhu badan anak yang bersangkutan. Jadi kalau yang tinggi 37 ke atas tidak diperkenankan masuk. Nah, itu istilahnya item yang keempat. Dan yang kelima adalah kita minta supaya berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID Kabupaten Kota, COVID-19 Kabupaten Kota, terkait zona. Jadi satuan pendidikan itu berada pada zona apa, kemudian peserta didiknya, pemukiman peserta didik berada pada zona apa, termasuk guru dan tenaga kependidikannya. Nah, semua itu kita minta dilaporkan ke dinas. Ini hanya sebagai referensi, sebagai bahan yang nanti akan kita bahas bersama. Jadi kita belum lagi menentukan apakah dia akan istilahnya belajar tatap muka secara langsung atau tidak. Jadi persiapan itu perlu juga dilakukan, tetapi bukan berarti serta merta dia harus belajar tatap muka secara langsung sekolah. Itu tergantung kepada data dan bahan yang disampaikan oleh kepala sekolah, nanti dibahas bersama dengan lintas SKP, termasuk juga dengan gugus tugas, dengan satuan tugas penanganan COVID-19. Nah, dan terakhir tentu dengan dilaporkan dengan Pak Gubernur apakah beliau setuju atau tidak. Nah, tetapi yang perlu kita pahami adalah kita tetap harus mengedepankan atau menjamin kesehatan, keselamatan peserta didik dan warga sekolah. Itu yang harus utama. Nah, jadi oleh karenanya
bisa dimungkinkan apabila memang zona satuan pendidikan kita itu berada dan juga pemukiman peserta didik itu berada pada zona hijau dan zona kuning paling tinggi. Nah, tetapi kalau dia berada pada zona oranye atau oranye termasuk istilahnya zona merah, maka tidak mungkin kita akan menurunkan anak-anak kita. Nah, oleh karenanya ini perlu juga kita cermati bagaimana kenaikan angka yang positif COVID-19 berdasarkan ekspos yang disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mencermati 1 minggu terakhir ini terus meningkat rata-rata istilahnya 80 ke atas tiap hari pertambahannya. Nah, jadi ini kan menandakan bahwa sebenarnya masih rawan kondisi daerah kita. Nah, oleh karena itu maka kita tidak ingin gegabah, tidak ingin tergopoh-gopoh. Yang kita lakukan hanyalah sebatas persiapan. Persiapan itu sebagai bahan referensi kita. Tapi apakah kita akan menurunkan anak kita, itu tergantung kepada banyak aspek yang harus kita cermati dan kita perhatikan, termasuk nanti dibahas bersama di lintas SKPD dan juga dengan Satuan Tugas COVID-19 dan nanti seluruhnya itu tentu akan akan disampaikan dengan Pak Gubernur. Nah, kita berharap kalau meningkat ini menandakan berbahaya, maka tentu kita belum tentu kita akan menurunkan anak-anak kita. Nah, kecuali memang nanti berdasarkan data dan fakta mereka berada pada zona hijau atau zona kuning. Walaupun dalam spektrum kabupaten misalnya dia oranye, tetapi di dalam oranye tadi ada hijau dan kuning. Nah, tentu secara parsial bisa diturunkan atau dilaksanakan karena berdasarkan petunjuk Mendikbud kita, berdasarkan SKB 4 Menteri itu dikemukakan pelaksanaan belajar tatap muka secara langsung di sekolah bisa dilakukan secara menyeluruh serentak, tetapi bisa juga artinya secara bertahap atau secara parsial. Nah, jadi kalau memang ada di dalam satu kabupaten itu yang zonanya hijau dan kuning, barangkali itu bisa dipertimbangkan untuk belajar tatap muka. Nah, tetapi juga perlu juga kita perhatikan ada beberapa provinsi dan kabupaten yang semula setelah mempersiapkan belajar tatap muka secara langsung di sekolah, seperti misalnya Provinsi Banten. Kemudian Provinsi Jawa Barat. Nah, tapi ternyata Provinsi Banten membatalkan belajar tatap muka secara langsung sampai bulan Juni. Berarti tetap melalui daring atau online. Nah, begitu juga ada kota Depok. Nah, itu juga membatalkan sampai juga bulan Juni baru daring. Nah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kita pun tergantung situasi dan kondisi yang ada. Jadi sampai detik ini kami kemukakan bahwa satuan pendidikan di bawah pembinaan pemerintah provinsi, dalam hal ini secara teknis operasional di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan masih belum istilahnya menurunkan anak-anak kita belajar tatap muka secara langsung di satuan pendidikan pada semester genap ini. Nanti tergantung kepada analisis kajian dari data dan laporan disampaikan oleh kepala satuan pendidikan, dan itu akan dibahas nanti lebih lanjut dan juga nanti akan dilaporkan dengan Pak Gubernur. Nah, jadi pada intinya tidak perlu tergopoh-gopoh, artinya istilahnya cepat-cepat. Yang penting kita lihatlah situasinya yang kondusif, nah baru kita akan menurunkan anak-anak kita. Jadi pada saat ini belum tentu Januari turun, tapi tergantung situasi dan kondisi yang ada. Oke. Baik Pak Yusuf, terima kasih. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.